Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul A Quiet Place. Film ini rilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang satu keluarga yang bertahan hidup pasca serangan dari alien. Apakah satu keluarga ini bisa bertahan hidup? Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah kota yang sudah berantakan diakibatkan serangan alien. Di kota ini kita akan diperlihatkan satu keluarga yang terdiri dari si ayah yaitu Lee, si ibu yaitu Evelyn, si anak yang paling tua yaitu Regan. Oh iya, sedikit informasi, Regan ini orangnya bisu dan tuli. Kemudian anak yang nomor 2 yaitu Marcus dan si bungsu yaitu Beau. Saat ini mereka sedang berada di sebuah minimarket untuk mencari obat karena pada saat ini Marcus sedang sakit. Sedikit informasi, mereka menggunakan bahasa isyarat karena mereka tak boleh menghasilkan suara. Jika mereka bersuara, maka para monster akan menyerang mereka. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, mereka pun berencana akan pulang. Sebelum pulang, Beau mengambil sebuah mainan. Syukurnya Lee mengetahuinya. Lee pun langsung melarang Beau untuk membawa mainan itu karena mainan itu terlalu berisik. Regan yang melihat itu sedikit tak tega. Ia pun memberikan lagi mainan itu ke Beau. Dan tanpa mereka ketahui, Beau mengambil baterai untuk mainan itu. Di saat perjalanan pulang, Beau menghidupkan mainannya. Dan kemudian scene berganti pada hari ke-472 pasca meninggalnya Beau. Hingga pada saat ini Regan masih merasa bersalah atas kematian Beau. Kabar baiknya, Evelyn saat ini sudah hamil tua, sedangkan Lee terus berusaha mencari kelemahan monster. Walaupun sampai saat ini Lee belum mengetahui kelemahan monster itu. Sementara itu Marcus mengisi hari-harinya berada di mobil karena ia sangat ingin menjadi seorang pembalap. Pada sore harinya Evelyn menyiapkan sebuah kotak dan tabung oksigen yang akan diberikan kepada si jabang bayi nanti. Pada malam hari Marcus dan Regan bermain bersama dan tanpa sengaja Marcus menyenggol sebuah lentera. Dengan sigap Lee pun langsung memadamkan api itu. Lalu Lee menyuruh mereka untuk diam dan untungnya itu hanya tikus saja. Setelah itu Marcus membuatkan alat bantu dengar untuk Regan karena alat bantu dengar Regan yang lama sudah rusak. Keesokan harinya Evelyn memeriksa kandungannya sendiri. Kemudian scene berpindah ke Regan. Diam-diam Regan ingin ke ruang kerja ayahnya. Namun tiba-tiba saja ternyata itu adalah Lee. Selama ini Lee melarang Regan untuk ke ruang kerjanya. Ketika Regan bertanya ke Lee kenapa ia tak boleh ke ruang kerjanya, Lee tak memberi alasan yang jelas ke Regan. Regan pun mengira bahwa Lee menyalahkan dirinya atas kematian Beau. Bahkan di saat Lee memberikan alat bantu dengar yang ia buat, Regan menolak. Namun Lee tetap memberikan alat bantu dengar itu ke Regan. Setelah itu Lee mengajak Marcus untuk mencari ikan di sungai. Awalnya Marcus ketakutan. Evelyn pun meyakinkan Marcus agar tetap menjadi pria yang berani. Setelah mendapat penjelasan dari Evelyn, akhirnya Marcus pun pergi bersama Lee ke sungai. Di saat Marcus dan Lee akan pergi, Regan bersikeras ingin ikut juga. Namun Lee melarangnya. Lee menyuruh Regan untuk membantu ibunya. Karena hal itu Regan pun menjadi semakin kesal dengan Lee. Regan yang kesal pun langsung ke kamar. Di kamar inilah Regan memakai alat bantu dengar yang dibuat oleh Lee. Setelah dicoba Regan, ternyata alat bantu dengar itu berhasil. Karena masih merasa bersalah atas kematian Beau, Regan pun berencana akan pergi ke makam Beau. Kemudian scene kembali ke Lee dan Marcus. Di sungai itu terlihat Marcus sangat ketakutan. Lee pun menjelaskan, sungai ini suaranya berisik. Jika kita bersuara sedikit saja, itu aman. Jika suara kita lebih kuat dari suara aliran sungai, maka itu tidak aman. Lalu Lee mengajak Marcus ke air terjun. Di air terjun inilah Marcus dapat berteriak.
Kembali ke Evelyn. Di saat Evelyn membawa baju ke lantai atas, karung yang digunakan Evelyn malah tersangkut paku. Dan tanpa Evelyn sadari, paku itu sekarang posisinya sudah dalam keadaan berdiri. Di saat Markus dan Lee dalam perjalanan pulang, langkah kaki Lee tiba-tiba saja terhenti. Itu dikarenakan Lee melihat seorang nenek-nenek yang tewas. Di sana juga ada suami nenek ini. Lee pun meminta kepada kakek ini agar tidak bersuara. Namun karena tak tahan menahan rasa sedih, si kakek ini pun langsung berteriak. Seketika itu juga Lee pun langsung berlari sambil membawa Markus untuk sembunyi. Lalu kembali ke Evelyn. Tanpa diduga-duga, air ketuban Evelyn keluar. Evelyn pun langsung menuju ke ruang bawah tanah untuk menghidupkan lampu emergensi. Namun sial bagi Evelyn, saat di tangga kaki Evelyn terkena paku tadi. Dan bingkai foto yang dibawa Evelyn pun terjatuh. Setelah menghidupkan lampu emergensi, Evelyn melihat monster ini sudah berada di rumahnya. Seketika itu pula Evelyn mencari jam waker, gunanya untuk mengalihkan perhatian monster ini. Akhirnya Lee pun melihat lampu emergensi. Kembali ke Evelyn. Di saat monster ini sudah berada di ruang bawah tanah, di saat itu pula Evelyn menahan rasa sakit. Syukurnya jam waker itu berbunyi. Evelyn pun langsung naik ke lantai atas. Di luar rumah, Lee meminta ke Markus untuk menghidupkan kembang api. Itu dilakukan untuk mengalihkan perhatian monster. Sedangkan Lee akan masuk ke rumah untuk membantu Evelyn. Sementara itu, Evelyn memutuskan untuk melahirkan di bak mandi. Di saat Markus menghidupkan kembang api, di saat itulah Evelyn berteriak sekuat mungkin. Di sisi lain, Regan melihat kembang api. Ia pun langsung mendekati kembang api tersebut. Sedangkan Lee akhirnya berhasil menemukan Evelyn yang sudah melahirkan. Lee pun langsung membawa Evelyn dan bayinya ke ruang bawah tanah. Setelah itu, Lee meletakkan bayinya di sebuah kotak agar suara tangisan si bayi tak terdengar. Kembali ke Regan. Saat di ladang jagung, Regan didekati oleh monster ini. Anehnya monster ini kesakitan saat mendengar suara sinyal yang dihasilkan dari alat bantu dengar milik Regan. Di saat Evelyn terbangun dari tidurnya, ia tak melihat keberadaan Markus dan Regan. Evelyn pun meminta ke Lee agar mencari Markus dan Regan. Di tempat lain, akhirnya Regan berhasil menemukan Markus. Sedangkan Lee pergi ke ruang kerjanya untuk melihat CCTV. Dan tanpa Lee sadari, ternyata air di rumah itu mengalami kebocoran. Sementara itu, Regan dan Markus saat ini sudah berada di pabrik jagung. Di sana Regan mengajak Markus untuk pergi dari pabrik ini. Namun Markus meminta ke Regan agar tetap berada di pabrik ini saja, karena Markus sangat yakin Lee pasti akan mencari mereka. Di saat Evelyn terbangun, ia kaget melihat ruangannya sudah banjir. Ia juga melihat box anaknya sudah hanyut. Sialnya lagi, monster itu sudah berada di ruang mereka. Pelan tapi pasti, Evelyn pun berhasil mengambil anaknya. Namun dengan cerdas, Evelyn berhasil mengambil bayinya. Kembali ke Regan dan Markus. Setelah menunggu beberapa jam, Lee tak juga datang mencari mereka. Regan pun memutuskan untuk pergi. Markus pun langsung mengejar Regan. Dan tiba-tiba saja Markus terjatuh ke mesin penggiling jagung. Monster ini pun langsung mendatangi sumber suara itu. Sedangkan Lee akhirnya mengetahui keberadaan anak-anaknya. Sementara itu Markus hampir tenggelam. Untungnya Regan berhasil menyelamatkan Markus. Tak lama kemudian monster ini pun mendekati Regan dan Markus. Syukurnya monster ini lari karena mendengar suara sinyal dari alat bantu dengar milik Regan. Hingga pada akhirnya Regan dan Markus pun bertemu dengan Lee. Tak lama kemudian monster ini mulai mendekati Lee. Lee pun langsung menyuruh Regan dan Markus untuk sembunyi di mobil. Untuk berjaga-jaga, Lee pun mengambil senjata. Namun di saat monster ini mendekati mobil Markus dan Regan, Regan malah mematikan alat bantu dengarnya. Alhasil inilah yang terjadi.
Lee yang melihat anak-anaknya diserang, ia pun berteriak untuk mengalihkan perhatian monster ini. Sebelum tewas, Lee mengatakan ke Regan bahwa ia sangat menyayangi Regan. Akhirnya Regan dan Markus pun berhasil selamat sampai ke rumah. Namun semua ini belum berakhir. Di saat Regan berada di ruang kerja ayahnya, Regan melihat banyak alat bantu dengar yang dibuat oleh ayahnya. Disinilah Regan baru menyadari bahwa ayahnya sangat menyayangi dirinya. Tak berselang lama monster ini mendekati mereka. Monster ini sangat kesakitan mendengar sinyal yang dihasilkan dari sebuah TV. Melihat itu, Regan mulai menyadari bahwa kelemahan monster ini adalah suara sinyal. Regan pun langsung menghidupkan alat bantu dengarnya. Lalu ia menempelkan alat bantu dengarnya ke sebuah mikrofon. Tanpa membuang waktu, Evelyn pun langsung menembak kepala monster ini. Karena suara tembakan Evelyn, para monster ini pun mendekati mereka. Sedangkan Evelyn siap untuk membunuh monster ini. Dan cerita pun selesai. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.